Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minca akan bawain alur cerita film yang berjudul Film ini merupakan sequel keempat dari film After. Dan ternyata ini belum yang terakhir guys. Masih ada satu film lagi dan tenang aja pastinya akan Minca bahas di next video. Buat kalian yang belum nonton film-film sebelumnya, Minca akan taruh linknya di deskripsi ya. Film ini menceritakan tentang kehidupan Hardin dan Tessa setelah mengetahui bahwa Hardin adalah anak kandung dari Vance. Setelah mengetahui bahwa seumur hidupnya telah dibohongi, Hardin pun jadi semakin kacau dan secara tidak sadar Hardin menghancurkan hidup serta hubungannya dengan Tessa. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Hardin dan Tessa yang masih berada di acara pernikahan Ibu Hardin. Ibu Hardin nampak menyesal dan meminta maaf karena telah merahasiakan hal tersebut dari Hardin. My love, if I could go back, Kemudian Vance pun menghampiri Hardin dan menceritakan tentang awal mula hubungannya dengan Ibu Hardin. Dari awal Vance memang mencintai Ibu Hardin, tetapi Ibu Hardin lebih memilih menikah dengan sahabatnya sendiri. Saat ayah Hardin sibuk kuliah, Ibu Hardin yang kesepian menjalin hubungan terlarang dengan Vance. Dan dari situlah Hardin hadir di dunia ini. Dan ternyata alasan ayah Hardin suka mabuk ya karena dia merasa curiga bahwa Ibu Hardin telah selingkuh dan Hardin bukanlah anak kandung. Setelah mendengar cerita itu, Hardin pun benar-benar merasa kecewa dan tidak bisa memaafkan Vance serta ibunya. Hardin pun kemudian pergi keluar sambil membawa botol minuman es teh. Hardin kembali teringat dengan masa kecilnya yang dipenuhi dengan kenangan kelam akan ayahnya yang pecandu es teh harum. Tessa yang khawatir mendatangi Hardin dan mengajaknya pulang. Namun Hardin menolak dan malah melakukan hal gila. Hardin membakar rumah ibunya karena terus teringat dengan masa kecilnya yang kelam. Tessa pun sudah berusaha mencegah, tetapi apa boleh buat, Hardin terlalu batu untuk dikasih tahu. Alhasil, tak lama kemudian polisi dan pemadam kebakaran pun datang. Vance berusaha menyelamatkan Hardin dengan menyuruh Hardin untuk kabur. Vance lah yang akan mengurus dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Keesokan harinya, Tessa mendapatkan kabar bahwa Vance sempat diamankan polisi akibat kejadian semalam. Hardin pun kemudian menyuruh Tessa untuk pulang tanpa dirinya. Intinya, secara halus, Hardin ingin mengakhiri hubungannya dengan Tessa karena Hardin tidak ingin terus-menerus melibatkan Tessa ke dalam masalahnya yang rumit. Tessa yang sangat mencintai Hardin tentu saja menolak permintaan Hardin tersebut. Tessa malah mengajak Hardin untuk mabar pusreng di dalam mobil. What are you thinking about? Kemudian, sesampainya di hotel, Hardin menyuruh Tessa untuk segera menemui Kimberly. Sedangkan Hardin akan pergi ke rumah temannya untuk bersenang-senang dan melupakan segala masalahnya. Saat Tessa sedang mengobrol dengan Kimberly, datang seorang pelayan hotel yang membawakan tas serta tiket pesawat untuk Tessa. Rupanya, Hardin bersikeras untuk menyuruh Tessa pulang tanpa dirinya. Tessa yang tidak ingin meninggalkan Hardin sendirian memutuskan untuk mencari Hardin. Tessa pun mencoba menelpon Hardin dan kebetulan yang mengangkat teleponnya adalah teman Hardin yang bernama James. Untungnya James mau memberitahukan di mana keberadaan Hardin sekarang. Give that to Hardin, man. Come on. Sesampainya di sana, Tessa mempergoki Hardin yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Melihat hal tersebut, tentu saja Tessa merasa kecewa. Tetapi, Tessa masih mau memberikan kesempatan apabila Hardin mau ikut bersamanya sekarang. Namun, Hardin malah mengusir Tessa dan mengatakan bahwa Tessa tidak pantas berada di tempat seperti itu. Hardin tidak mau membebani Tessa dengan masalah-masalahnya lagi. Akhirnya, Tessa yang sudah putus asa memutuskan untuk pulang sendirian. You'd know better than anyone.
Sesampainya di rumah, Tessa ditemani dengan London berniat untuk mengambil beberapa barang. Tessa pun kembali sedih saat teringat dengan kenangannya bersama Hardin di rumah tersebut. Kemudian saat Tessa masuk ke dalam kamar mandi, Tessa menemukan ayahnya yang sudah almarhum akibat kebanyakan minum es teh. London pun mencoba menghubungi Hardin untuk memberitahukan apa yang terjadi. Tetapi Hardin terus-menerus menolak panggilan dari London. London pun kemudian mengantarkan Tessa pulang ke rumah ibunya. London masih berusaha untuk menghubungi Hardin. Untung saja salah satu teman Hardin mengangkat teleponnya dan memberikannya kepada Hardin. Setelah mengetahui kabar tersebut, Hardin pun langsung meminta London untuk memberikan teleponnya kepada Tessa. Tetapi Tessa menolak untuk berbicara dengan Hardin. Tessa benar-benar merasa terpukul atas kehilangan ayahnya dan Tessa tidak mau makan sama sekali. Hardin on the phone for you. Okay. Beberapa jam kemudian, Hardin tiba di rumah Tessa. You weren't here when she needed you. Now you're making it. Awalnya Tessa tidak mau menemui Hardin, namun Hardin terus memaksa agar dirinya bisa berbicara dengan Tessa. It's not about you. Ibu Tessa yang dari awal tidak menyukai Hardin terus menyamakan Hardin dengan ayah Tessa. Walaupun bedanya Hardin selalu kembali untuk Tessa, di sisi lain Hardin juga terus-menerus menyakiti hati Tessa. Ibu Tessa mengatakan apabila Hardin benar-benar mencintai Tessa, maka Hardin harus berjuang untuk Tessa. I'm never letting her go. If you really love her, then you'll do what's Hardin pun kemudian kembali menemui Tessa untuk meminta maaf. Tessa mengatakan bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Tessa tidak bisa terus-menerus menjalani hubungan yang putus nyambung seperti ini. Tessa merasa bahwa selama ini Hardin tidak benar-benar serius memperjuangkan dirinya. You don't love me enough to fight for me. Keesokan harinya, acara pemakaman ayah Tessa pun dilakukan. Setelah acara pemakaman selesai, Tessa memilih untuk menyendiri dan menenangkan diri di dalam taman. Melihat Hardin yang juga berada di taman, Tessa pun menghindar dan kembali ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Tessa nampak sudah kembali ke Seattle dan sedang mengobrol bersama dengan Kimberly. Tessa memberitahu Kimberly bahwa dirinya akan pindah ke New York bersama dengan London. What you've been through is awful. Di sisi lain, Hardin menemui ayahnya untuk menanyakan alasan mengapa ayahnya masih bertahan saat mengetahui bahwa ibunya telah selingkuh. Ayahnya pun menjawab bahwa dia sangat mencintai ibu Hardin. Ayahnya juga sangat mencintai Hardin walaupun Hardin bukanlah anak kandungnya. I loved you. I still love you. Kembali lagi kepada Tessa. Terlihat Tessa yang mengunjungi dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Dokter mengatakan bahwa kesempatan Tessa untuk bisa memiliki anak sangatlah kecil. Mendengar hal itu, Tessa tentu saja sangat sedih dan takut akan mengecewakan Hardin. Tessa pun berusaha untuk menghindar dari Hardin. Hardin yang khawatir dengan keadaan Tessa langsung terbang ke Seattle untuk menemui Tessa. Hardin pun menemukan Tessa yang sudah mabuk akibat kebanyakan minum es teh. I love you enough now. Keesokan paginya, Hardin menanyakan apakah Tessa hamil. Dan jikalau Tessa beneran hamil, Hardin tidak masalah dan bersedia bertanggung jawab. Tessa pun akhirnya memberitahukan bahwa sebenarnya dirinya tidak bisa hamil. I can't get pregnant. Mendengar hal tersebut, Hardin pun syok dan merasa bahwa impiannya ke depannya ingin punya anak dengan Tessa sirna sudah. Namun, kemudian Hardin sadar dan meminta maaf atas responnya tersebut. Hardin mengatakan bahwa dirinya ingin terus-menerus bersama dengan Tessa, mau mereka bisa punya anak atau tidak. I just want to be with you. Malam harinya, Tessa dan Hardin menghadiri acara makan malam perpisahan London sebelum pergi ke New York. Di acara tersebut, London juga mengajak Nora yang sekarang menjadi pacarnya. Di malam tersebut, Tessa juga berhasil membujuk Hardin untuk menghadiri acara wisudanya. Setelah makan malam selesai, Tessa mengajak Hardin untuk berbicara empat mata dengannya.
Tessa meminta agar mereka break selama beberapa waktu karena Tessa merasa hubungan mereka sudah terlalu toksik. Mereka sering sekali berantem baikan, dan setiap baikan mereka pasti melakukan enak-enak. Tessa ingin mengetes apakah mereka berdua ini benar-benar saling mencintai atau selama ini hubungan mereka hanya karena nafsu saja. Hardin awalnya tentu saja menolak karena dia tidak mau jauh dari Tessa lagi. Bahkan Hardin mengungkapkan bahwa dirinya bersedia untuk pindah ke Seattle demi Tessa. Namun Tessa mengatakan bahwa dirinya akan pindah ke New York dan tinggal bersama London. Mendengar hal itu, seketika Hardin emosi dan salah paham. Hampir saja Hardin mengajak London bayuan adu mekanik. Tessa mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus menjalani hubungan yang berputar-putar seperti ini. Tessa meminta kepada Hardin apabila Hardin benar-benar mencintainya, maka Hardin tidak boleh menyusul Tessa ke New York. Not to follow me. Give me some time. Singkat cerita, Tessa dan Hardin pun menjalani kehidupannya masing-masing. Tessa pindah ke New York bersama dengan London. Saat ini Tessa bekerja sebagai pelayan restoran bersama dengan Nora. Sedangkan Hardin berusaha mencari kesibukan agar tidak terus teringat dengan Tessa. Hardin juga mengikuti kelas rehabilitasi agar berhenti dari kecanduannya minum es teh. 5 bulan kemudian, tiba-tiba London mengatakan bahwa Hardin akan berkunjung ke New York. Karena tidak tega jika Hardin tinggal di hotel sendirian, maka London mengajak Hardin untuk tinggal di apartemen mereka. London mengatakan jika Tessa merasa risih, Tessa bisa menginap di apartemen Nora. Namun, Tessa mengatakan bahwa saat ini Tessa sedang mengambil pekerjaan double shift, sehingga dirinya pasti tidak ada waktu untuk bertemu dengan Hardin. Malam harinya, ternyata Hardin dan London makan malam di restoran tempat Tessa bekerja. Hardin bertanya kepada Tessa kapan Tessa selesai kerja. Tessa menjawab bahwa dirinya baru bisa pulang pukul 2 pagi. Ternyata Hardin menunggu sampai Tessa selesai bekerja. Hardin sengaja melakukan hal tersebut agar bisa modus menemani Tessa pulang. I make more money than you think. Di perjalanan pulang, seorang homeless tiba-tiba mendekat ke arah mereka. Hardin pun refleks melindungi Tessa dan hampir memukul pria tersebut. Untungnya, Tessa berhasil menenangkan Hardin. Tessa mengatakan bahwa dirinya setiap hari memang membawakan makanan untuk para homeless. Tessa melakukan hal tersebut karena teringat dengan ayahnya yang dulu pernah homeless juga. Malam harinya, Hardin kembali mengalami mimpi buruk. Tessa pun kemudian tidur di samping Hardin untuk menenangkannya. Kalian ingat kan, semenjak Hardin berpacaran dengan Tessa, mimpi buruk Hardin berkurang. Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Hardin selalu menunggu Tessa selesai kerja. Stay safe, man. Dan ketika Hardin dan Tessa sedang memasak di rumah, hampir saja mereka terbawa suasana dan melakukan pusreng asal oleh manja. Walaupun Tessa melihat adanya perubahan sikap dari Hardin, tetapi Tessa masih belum siap untuk menjalani hubungan kembali dengan Hardin. Wow. Keesokan paginya, mereka berdua mempergoki London yang baru saja melakukan hasil oleh manja dengan Nora. Hardin pun merasa bangga karena akhirnya saudara tirinya pecah telur. Malam harinya, Hardin tidak menjemput Tessa karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Hardin yang melihat Tessa kelelahan selesai kerja menawarkan sebuah pijatan spesial. Dan ya, cewek mana sih yang tidak luluh diperlakukan seperti itu? Mereka berdua pun kemudian melakukan permabaran pusreng cocok tanam duniawi. Parts of my self-control. Pagi harinya, Hardin berpamitan untuk pergi meeting. Saat sedang membereskan apartemen, Tessa tidak sengaja menemukan buku catatan Hardin yang selama ini tidak boleh dibaca oleh Tessa. Karena penasaran, Tessa pun membaca buku tersebut. Ternyata buku itu menceritakan tentang hubungan Tessa dan Hardin. Mulai dari awal perkenalan, kisah hidup, serta permasalahan hubungan mereka yang seperti Tom and Jerry diceritakan semuanya oleh Hardin. Saat Hardin pulang, Tessa merasa marah karena Hardin
Hardin telah menulis cerita tersebut tanpa izin dengan Tessa. She stumbled through the room the way that Kemarahan Tessa pun semakin bertambah saat mengetahui bahwa Hardin baru saja meeting dengan penerbit. Tessa tidak ingin semua orang mengetahui tentang kisah hidupnya dan keluarganya. Hardin pun berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak berniat untuk membuat buku tentang mereka. Awalnya Hardin hanya menulis untuk mengungkapkan keluh kesahnya, tetapi lama-kelamaan Hardin menjadi keterusan karena merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik setelah mengenal Tessa. Makanya buku tersebut diberi judul After. after. It's my job. Hardin menceritakan bahwa suatu hari dia sedang membacakan isi bukunya kepada kelompok konselingnya. Orang-orang di kelompok tersebut sangat menyukai tulisan Hardin dan menyuruh Hardin untuk menerbitkan buku tersebut. Sampai akhirnya Hardin mendapatkan tawaran dari penerbit untuk menerbitkan bukunya. Dan itulah alasannya kenapa Hardin berada di New York sekarang. Sayangnya Tessa tidak bisa menerima penjelasan dari Hardin tersebut. Hubungan Tessa dan Hardin pun kembali hancur berantakan. Singkat cerita, Hardin telah menerbitkan bukunya dan sempat pulang ke London untuk menemui ibunya. Nampaknya Hardin sudah memaafkan ibunya dan memberikan buku hasil karyanya. Di sisi lain, Tessa menjalani hidupnya seperti biasa. Hubungan pertemanan antara Tessa dan Robert pun juga semakin akrab. Don't worry about it. Dan suatu hari, secara tidak sengaja, Tessa melihat poster acara penandatanganan buku Hardin. Dengan penyamaran bak detektif abal-abal, Tessa pun mendatangi acara tersebut. Saat Tessa melihat ada seorang wanita cantik berada di samping Hardin, Tessa pun langsung pamit undur diri. Hardin pun sempat sekilas melihat Tessa dan film pun selesai. Jangan kecewa dulu guys, masih ada kelanjutannya kok. Masih ada satu sequel terakhir yang berjudul After Everything. Tenang aja, kelanjutannya bakalan Mince bahas di next video. Sebelum itu, pastiin kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan film terakhir dari Hardin dan Tessa ini. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.